Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana dari Universitas Pendidikan Indonesia, ingin membawakan materi tentang manusia dan agama. Agama dan keberagaman. Definisi agama secara leksikal, yaitu pertama, secara makna etimologis, dapat diartikan agama merupakan jalan atau suatu peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia mencapai kehidupan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Dalam Islam, penyebutan agama dikenal dengan kata ad-din yang berasal dari bahasa Arab. Kata din digunakan untuk menyebutkan semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Subhanallah. Din memiliki banyak makna. Muhammad Abdullah Daras menyatakan bahwa di balik perbedaan makna tersebut sebenarnya terdapat 3 hubungan yang sempurna pada esensinya, yaitu berkisar pada kewenangan dan kepemilikan serta tindakan yang dilakukan oleh para penguasa, bermakna mazhab atau thariqah. Menurut para ulama dan ilmuwan, agama adalah nama bagi apa yang telah disyariatkan Allah kepada para hambanya melalui para nabi agar mereka bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Cicero dalam buku tentang undang-undang berkata, agama adalah hubungan yang dibina manusia dan Tuhan. Setiap agama di dunia selalu mengandung 4 unsur penting. Pertama, pengakuan adanya kekuatan gaib yang menguasai, mengatur, atau mempengaruhi kehidupan manusia. Keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung terhadap adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Sikap emosional pada hati dan jiwa manusia terhadap kekuatan gaib itu seperti rasa takut, hormat, cinta, penuh harap, dan pasrah. Tingkah laku atau ritus tertentu yang dapat diamati sebagai buah dari unsur tersebut. Fitrah bertuhan dan beragama. Di dalam Al-Quran, fitrah bertuhan dan beragama ini dapat ditemukan dalam surat Al-A'raf ayat 172-173, surat Al-Rum ayat 30, firman Allah tersebut di atas diperkuat oleh hadis qudsi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya aku telah menciptakan manusia hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Kemudian datanglah setan kepada mereka dan menyimpangkan mereka dari agamanya." Hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar Sahih. Fitrah bertuhan itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari agama. Tuhan menciptakan demikian karena agama merupakan kebutuhan hidupnya. Subhanallah. Asal-usul dan macam-macam agama di dunia. Kebutuhan manusia akan hal yang bersifat keyakinan dan supranatural menjadi dasar perkembangan berbagai agama dan kepercayaan di dunia. Salah satunya, animisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan terhadap kekuatan yang bersumber pada roh nenek moyang, yang sehingga memunculkan ritual penyembahan seperti sesajen. Dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda bertuah. Politeisme,
yaitu bentuk kepercayaan terhadap dewa-dewa sehingga muncullah istilah dewa matahari, dewa bulan, dan seterusnya. Agama Samawi. Samawi artinya langit. Demikian yang dimaksud adalah agama yang diklaim turun dari langit atau Tuhan melalui wahyu. Agama yang termasuk Samawi yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Pada dasarnya, agama-agama ini bersifat monoteistik, alias mempercayai satu Tuhan. Namun, dalam proses kesejarahannya, terjadi penyimpangan sehingga bersifat politeistik, yaitu percaya lebih dari satu Tuhan. Lalu ada agama Ardi. Ardi artinya bumi. Maksudnya adalah agama yang terbentuk seiring perkembangan budaya di atas bumi. Agama yang termasuk Ardi antara lain agama Buddha, Hindu, Shinto, Taoisme, Konfusianisme, dan sebagainya. Agama Ardi cenderung dualisme, percaya terhadap kekuatan langit atau politeistik. Islam sebagai agama hidayah untuk manusia. Hidayah Allah untuk manusia merupakan modal dasar dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang pengaruh dari luar diri manusia membuat orang memilih jalan keburukan daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. At-Tabatabai dalam Al-Mizan di tafsir Al-Quran membagi hidayat Allah menjadi dua. Pertama, hidayah takwiniyah, yaitu hidayah yang berkaitan langsung dengan urusan penciptaannya. Diberikan kepada makhluk sesuai spesiesnya masing-masing sebagai petunjuk kesempurnaan yang telah ditentukan untuknya. Kedua, hidayah tasyriyah, yaitu hidayah yang berhubungan dengan urusan-urusan syariat, yakni petunjuk akidah yang benar dan amal soleh. Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam Hamzah dalam tafsir Al-Muntaha 194 mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 macam hidayah kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan, yaitu hidayah al-ilhami al-fitri, yaitu hidayah instinktif inspiratif, hidayah al-hawasi, hidayah indrawi, hidayah al-aqli, hidayah akal atau intelektual, hidayah ad-din. Hidayah ini disebut juga dengan hidayah agama. Inilah hidayah yang tak mungkin keliru dan sumber yang tak mungkin sesat. Hidayah al-ma'unah wa taufiq, hidayah yang semata-mata berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memberikannya kepada orang lain. Islam satu-satunya hidayah agama dari Allah, pemberi makna bagi perbuatan manusia, alat kontrol bagi perasaan dan emosi, pengendali bagi hawa nafsu yang terus berkembang, memberi dorongan penguat terhadap kecenderungan berbuat baik pada manusia, penyeimbang bagi kondisi psikis yang sedang berkembang, dan itulah apa yang Allah berikan kepada manusia yang mendapatkan hidayah. Masya Allah, Islam sebagai agama akhir zaman. Dari segi bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islama yang mempunyai arti semantik, yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Dari segi istilah Islam adalah penyerahan diri. Penyerahan diri adalah keyakinan. Keyakinan adalah pembenaran. Pembenaran adalah pengakuan.
Pengakuan adalah penunaian dan penunaian adalah pengamalan. Orang mukmin mengambil agama dari Tuhannya. Sungguh, orang mukmin itu diketahui keimanannya kepada amalnya, sedangkan orang kafir diketahui kafirannya dengan keingkarannya. Ungkap Sayyidina Ali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kali ini ilmu saya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.